Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome, Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur, terletak di Jalan Urip, Sumeneb. Keberadaan Universitas Muslim Indonesia belum tergoyahkan sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka. Kebesaran ini tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan etika, moral, dan berintelektual yang bernilai keislaman. Dalam jalur pendidikan, UMI membina pendidikan akademik, mulai dari Starta Diplomatika 3, Starta 1, dan Starta 2, yang tergabung dengan 12 fakultas pasca sarjana S1 akademik dalam 40 program studi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi, NIM 083 2018 0016, kelas C3 Kebijakan dan Perencanaan Pertanian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 083 2018 0137, program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra, Stamnu 083 2018 0136, Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis. Saya Sukandi, program studi agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Ya, nggak usah. Kalau kelompok tani tanda tangan, kemudian secara teknis ikut penyuluhnya tadi kan saya katakan yang menjembatani kan. Nah, ini harus penyuluhnya bertanda tangan di situ bahwa sesuai teknis memang layak untuk kembangkan. Oh, minta cabai padahal bukan daerah kondisi itu hasil cabai. Kemudian kepala wilayah pemerintah desa bahwa program ini masuk program pemerintah desa. Itulah kemudian kami yang hadir untuk kami. Berapa yang minta itu layak. Itu berulang terus dari tahun ke tahun. Itu berdasarkan kebutuhan petani. Kaitannya dengan produksi. Kemudian saya kira itu satu kebijakan terkait dengan pasar. Kemudian bagaimana dengan SDM? Pengembangan SDM jadi ada namanya tidak sekarang ini SDM sumber daya manusia pertanian terdiri dari petani dan kelompok tani. Kedua, biro. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir, harapan tak dengan adanya kebijakan pertanian itu Pak? Kalau kembali tadi, kenapa lembaga ini ada? Itu supaya seluruh permasalahan petani bisa dilayani oleh petani. Itu harapan pemerintah kemudian tidak ada bantuan yang sia-sia. Kedua, bagaimana kemudian potensi lahan jangan tidak dimaksimalkan. Kadang-kadang wah ini banyak lahan itu sekarang kalau tidak bisa ditanami padi, tanami jagung. Padi sekarang banyak sangat padi. Memang padi satu hal yang perlu saya ada komuniti sosial. Kenapa dikumpul kembangkan di mana dan membuat kita konservasi lahan keliling yang tidak bisa lagi digunakan ini sekarang tenaga dosa kita lain profesi tenaga kemudian selalu Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Ya, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung sebagai pemuda atau petani Desa Amat Padu.
kebijakan pemerintah terhadap pertanian. Dan sekarang itu bisa dibilang kebijakan pemerintah sudah banyak ya. Artinya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dilakukan terhadap bidang pertanian, namun yang menjadi masalah sekarang dari sekian banyak kebijakan-kebijakan itu masih sedikit hal-hal yang belum terrealisasi. Artinya banyak hal yang belum terrealisasi kepada masyarakat langsung. Contohnya mengenai misalnya mengenai masalah pupuk. Yang menjadi permasalahan pada masyarakat atau petani desa Matuangin khususnya pupuk pada saat hendak melaksanakan memulai pertanian misalnya, itu dia bisa dibilang langka. Artinya setelah mau panen baru datang itu pupuk. Termasuk juga misalnya bibit jagung, bibit padi, itu biasa dia lama baru datang. Nah, kalau dibilang kebijakannya bagus, tetapi realisasinya kepada petani itu masih dibilang masih kurang. Ya, baik, pertanyaan kedua yaitu kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kalau berbicara mengenai kapan, yang setahu saya kebijakan pemerintah atau kebijakan pertanian kepada masyarakat itu sebenarnya sudah lama, dan sebenarnya juga sudah banyak regulasi yang berubah. Artinya sudah banyak peraturan dan kebijakan yang telah dirombak. Namun lagi-lagi itu yang menjadi pokok permasalahan. Kapan itu artinya sudah lama kebijakan itu ada, tetapi realisasinya masih kurang. Di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Ya tentu di ruang lingkup masyarakat petani itu sendiri. Baik, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yang diharapkan itu tentunya ada bimbingan dari pertanian, pemerintah, ada bantuan lain berupa fisik, berupa pemberdayaan dan sebagainya. Itu perlu kami pemuda-pemuda tani di desa Kalero itu lebih membantu juga para petani-petani masyarakat petani di sini, memberikan pikiran sumbangsi itu sendiri untuk lebih meningkatkan kualitas masyarakat desa Kalero itu terkait dengan pertanian. Mungkin itu saja. Adapun kesimpulan yang dapat diterima yaitu yang pertama, kebijakan pertanian akan berjalan jika penyuluh, pelaku petani, dan pemerintah desa membuat sebuah proposal yang telah ditandatangan ditujukan kepada Dinas Pertanian mengenai bantuan yang diminta. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari kelompok tani dan penyuluh guna meningkatkan hasil tani di daerah tersebut. Yang ketiga itu bantuan berupa subsidi. Yang keempat itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa ilmu kepada penyuluh. Kemudian penyuluh memberikan pengetahuan kepada para petani mengenai cara bercocok tanam yang efisien.